Karena ini adalah implementasi dari nasihat dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu pada waktu itu qala Jibril, ya Muhammad, isma sita fa innaka mayyit wa ahdib man sita fa innaka mubarakun wa amal masita fa innaka mulaki. Apa artinya? Hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan mati. Kemudian cintailah siapa saja yang kamu mau cintai, karena sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Kemudian beramallah sesukamu, karena pasti akan mendapatkan imbalannya. 3 kata-kata ini yang menjadi kata mutiara yang kita implementasikan di Peci Batik Surga. Mengapa bisa demikian? Kita lihat dari susunan struktur di Peci Batik Surga yang di depan ini adalah pengilang. Ini mengadakan bahwasanya silakan Anda mau berbuat baik ataupun mau berbuat buruk. Anda mau korupsi silakan, mau beramal, mau pergi umrah silakan, berbuat baik kepada sesama silakan. Tapi ketika sudah waktunya ajal menjemput, maka akan mati. Ini adalah nasihat sekaligus peringatan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah dan umatnya. Silakan kita mau berbuat apa aja, mau korupsi seberapa ini silakan, mau berbuat kerusakan di muka bumi silakan. Ini tadi istilahnya ngelulu kepada kita. Bagaimana kita meresapi nasihat dari malaikat Jibril ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saat ini kita menjadi insan yang bertakwa, alhamdulillah. Ketika saat ini kita menjadi insan yang pendosa, marilah kita ambil hikmah dari tutup pagi ini, kemudian kita bertaubat. Karena Allah berprasangka, prasangka kita kepada Allah itu yang menjadi patokannya. Jadi janganlah berprasangka buruk kepada Allah. Ya Allah, saya kok miskin terus ya? Akhirnya nggak kaya. Allah itu tidak pernah menciptakan kemiskinan. Karena di ayat-ayat Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah itu menciptakan manusia dalam kondisi kekayaan dan kecukupan. Jadi cukup, tidak ada kemiskinan di situ. Nah, berprasangka baiklah kepada Allah, dan ketika kita mau berdoa, berdoalah yang tinggi-tinggi ya. Jangan cuma sedikit-sedikit atau pas-pasan. Karena Allah berdasarkan prasangka hambanya. Kalau minta kekayaan, mintalah setinggi-tingginya. Kalau minta ilmu, mintalah ilmu setinggi-tingginya. Jangan pas-pasan. Karena apa? Karena Allah itu akan melihat kita, melihat amalan kita itu dari niat yang kita ucapkan atau niat yang kita niatkan dari dalam diri kita. Seumpamanya, jadi kita senantiasa berusaha dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa berusaha untuk meraih rezekinya Allah. Ketika kita keluar dari rumah, kita niatkan Bismillah ya Allah, aku keluar dari rumah ini mendapat rezeki yang Engkau janjikan.
Dan ketika kita berniatkan kepada Allah, otomatis langkah kita ketika kita berbisnis, ketika kita bekerja itu niatnya karena Allah. Jadi selama langkah kita, nafas kita itu senantiasa menjadi amalan kita kepada Allah SWT. Karena niat kita untuk beribadah. Bismillah, saya ingin beribadah kepada Allah. Saya memulai hari ini dengan Bismillah, ingin mencari ridha rezekimu. Perbedaannya ketika kita tanpa niat. Kita tanpa niat, sudah biasa, tiap hari sudah bekerja. Ketika kita tanpa niat, itu bukan nafas kita yang kita keluarkan, tenaga yang kita keluarkan. Jangan sampai sia-sia. Niatkan segala aktivitas kita itu karena Allah. Ketika kita berbisnis juga sama. Carilah bisnis yang halal. Dalam tingkah laku kita senantiasa kita ingat kepada Allah. Oh, ada Allah. Oh, ternyata Allah melihat kita. Ru'yatullah, kita melihat Allah atau Allah yang melihat kita. Nah, ini menjadi acuan di dalam diri kita untuk berbuat sesuatu. Kembali lagi kepada nasihat dari malaikat Jibril tadi ya. Ketika kita mencintai seseorang, mencintai harta, mencintai kekasih, mencintai istri, mencintai anak, mencintai harta kita, janganlah sampai dimasukkan di dalam hati, tapi dipegang di tangan. Ketika Allah akan mengambilnya, ya ringan saja kita lepaskan. Ketika dipegang di tangan, jangan sampai masuk ke dalam jiwa kita dan hati kita. Ketika Allah meminta, nanti akan sakit. Jadi peganglah harta itu di jari-jari kita. Jangan sampai masuk di dalam relung-relung hati kita. Karena itu nanti ketika diambil oleh Allah, kita akan sakit banget. Kemudian beramallah sesudahmu ini, baik amalan baik maupun amalan buruk. Sebesar zarah pun itu akan dinilai oleh Allah SWT. Baru niat saja kita sudah dinilai. Ketika kita berniat untuk melakukan kebaikan, sudah dihitung menjadi 1 derajat. Tapi ketika kita berniat buruk, ketika kita tidak jadi melakukan, itu tidak akan dihitung. Nah, itulah bijaksananya Allah. Ketika kita baru niat saja kebaikan, itu sudah dihitung sebagai pahala. Apalagi ketika dilakukan, akan berlipat. Tapi ketika ingin melakukan dosa, niatnya tidak dihitung. Ketika melakukan dosa saja baru dihitung. Bijaksananya Allah di sini. Nah, bagaimana kita menyikapi bahwasanya untuk dimensi balik juga ketika orang dibiarkan silakan untuk melakukan kebaikan dan keburukan, tapi akhirnya apa? Endingnya adalah di belakang dari dimensi balik akan ada ekor yang turun ke bawah. Bahwasanya itu menandakan bahwasanya kita akan kembali kepada tanah dan kembali kepada roh kita. Kita akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah kita lakukan tadi. Dari 3 nasihat tadi, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan. Nah, dari sini mencerminkan bahwasanya ketika kita ada ketaatan menjadi manusia yang taat, di sini disebutkan adanya beberapa ciri dari orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Orang menjadi muhsin, bahwasanya setiap malamnya dia menjadi seorang ahli ibadah. Sebagaimana yang Rasulullah contohkan, setiap malamnya dihabiskan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, bagaimana kita dalam sebulan kita hitung berapa kali kita melakukan sholat malam, berapa kali kita beramal melakukan kebaikan. Nah, ciri-ciri seorang muslim dan mukmin yang selanjutnya adalah senantiasa sholat 5 waktu di masjid bagi laki-laki. Nah, bagaimana selama ini kita sudah menjalankan rutinitas kita?
Berapa kali dalam satu hari 5 waktu kita berada di masjid. Nah, ini menjadi koreksi diri kita. Kita mau meraih surganya Allah mana? Ketika kita berinfak 1.000 rupiah, otomatis berbeda dengan yang berinfak 5.000 rupiah. Ketika kita sedikit, ya jangan harap kita akan meraih surga. Kita mau memilih surga yang mana? Ketika kita mau surga yang paling tinggi, ya ibadahnya kita harus tinggi, harus kita rutinitasnya tinggi, beramalnya tinggi juga. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita tentang kisah-kisah Rasulullah zaman dulu yang dinasihatkan dari malaikat Jibril ini. Semoga kita senantiasa bisa mentauladani, mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga senantiasa kita dilindungi oleh Allah, dimudahkan untuk bisa menjalankan Islam secara apa menjadi segala larangan. Marilah kita tutup pada pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Kita akhiri dengan baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrina bisalati bismillah. Lilladzina amanu wa amilus-solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.